teman-teman pariwisata, sekarang saya berada di kaki Gunung Pangrango. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman semua berkenalan dengan Pak Ian, salah satu peternak lebah madu yang juga merupakan Ketua KTH Sadar Tani Muda Desa Bojong Murni. Mari kita simak. Let's go! Halo Pak Ian, apa kabarnya Pak? Halo Pak, kabar baik. Oh, syukurlah. Pak Ian, kami penasaran sekali terhadap serangga kecil yang bernama lebah. Siap. Berdasarkan literasi yang saya baca Pak, bahwa lebah ini memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Betul. Kita bisa makan mangga, kita bisa makan jambu, kita bisa makan belimbing, dan seterusnya. Betul. Semua ini berkat jasa dari serangga kecil yang bernama lebah ini. Makanya kami menjadi sangat tertarik sekali, ingin tahu lebih banyak Pak. Siap. Oke. Sebentar saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya. Pak Ian, apa sih keistimewaan lebah madu dibanding serangga-serangga lainnya Pak? Oke. Keistimewaan lebah madu dibanding serangga-serangga lainnya. Iya gitu Pak. kan. Nah, bahwa tadi lebah itu dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Gitu kan. Salah satunya, dan ini menjadi keistimewaan daripada lebah itu. Lebah itu dapat memberikan manfaat secara luas untuk manusia. Salah satunya, gitu kan, dapat memberikan manfaat untuk kesehatan bagi para pengkonsumsinya. Dapat memberikan manfaat secara lingkungan, gitu kan, yang mana lingkungannya itu akan lebih terjaga, gitu kan. Terus yang ketiga, dapat memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi para pelakunya, gitu kan. Itu dari hulu sampai hilir, saya rasa akan mendapatkan manfaat dari kehadiran lebah itu. Oh, jadi kira-kira itulah keistimewaannya Pak ya? Ya. Memberikan manfaat kesehatan, Betul. memberikan manfaat kepada lingkungan, dan yang ketiga adalah memberikan manfaat secara ekonomi buat warga-warga di sekitar situ ya Pak. Betul. Baik Pak Ian, kondisi seperti apa sih Pak? Kondisi alam seperti apa yang cocok untuk beternak lebah madu Pak? Nah, kalau kondisi alam yang cocok untuk hidup lebah, gitu kan, ya, salah satu adalah indikatornya itu terjaganya atau lestarinya hutan tersebut, gitu kan. Nah, ketika hutan itu lestari atau terjaga, maka di situ akan menjadi habitat untuk lebah itu hidup dan berkembang. Nah, di situ mulai dari nektar, polen, resin, air ada, maka itulah tempat yang cocok untuk kehidupan lebah. Gitu. Nah, syarat untuk mendapatkan pakanannya itu, ya syarat utamanya adalah hutannya harus lestari. Oh, gitu, seperti itu ya. Jadi kondisi ideal yang diminta si lebah madu ini adalah kondisi hutan yang terjaga ya Pak, yang lestari. Betul. Seperti itu kira-kira Pak ya. Pak, di tempat Bapak ada berapa macam jenis lebah yang diternakan Pak? Nah, untuk jenis lebah yang saya ternak itu ada 2 jenis lebah. Iya. Itu lebah apis cerana, lebah trigona, dan ada satu lagi lebah yang tidak kami ternak, tapi keberadaannya itu secara liar. Oh, itu ada lebah liar ya Pak? Lebah liar, lebah apis dorsata itu hidup dan berkembang di hutan kami di kaki Gunung Gede Pangrango. Oh gitu. Nah, kalau yang untuk apis dorsata ini untuk saat ini belum bisa diternakan. Jadi keberadaannya masih liar. Kalau yang paling produktif Pak itu yang jenis apa itu Pak? Untuk di wilayah kami, di hutan kami itu adalah jenis lebah apis cerana.
lebah apis cerana yang memiliki karakter atau keunggulan lokal, gitu kan. Salah satunya dengan vegetasi kaliandranya yang melimpah di kaki Gunung Gede Pangrango, itu menjadi ikonik dari produk madu kita. Ya. Jadi lebah madu juga bermacam-macam ya Pak. Bermacam-macam. Tadinya saya orang awam nih nggak paham. Saya kira lebah madu itu cuma satu macam Pak jenisnya. Ternyata bermacam-macam ya Pak ya. Nah, kalau untuk jenis lebahnya itu ada 4 sebetulnya Pak. Itu yang tadi Trigona, Apis cerana, Apis dorsata, dan Mellifera. Pak Ian, saya pernah dengar ada yang mengatakan bahwa lebah itu adalah serangga sosial yang hidupnya berkelompok, Pak. Betul. Bisa dijelaskan, Pak? Nah, oke. Berkelompok kayak semacam kerajaan gitu kan. Nah, salah satunya dalam sebuah koloni lebah, kelompok lebah gitu kan. Itu terdiri dari beberapa jenis lebah yang hidup di situ gitu kan. Di situ ada ratu, di situ ada lebah pejantan, di situ ada lebah pekerja. Nah, dari 3 lebah ini dia memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa sih tugasnya si lebah ratu ini. Apa sih tugasnya lebah pekerja ini. Nah, itu semua jenis lebah itu memiliki tugasnya masing-masing gitu kan. Seperti apa itu, Pak? Contoh seperti ratu gitu kan. Ratu ini memimpin. Dia mengendalikan semuanya. Dia membagi tugas lebah pekerjanya harus bekerja apa. Lebah mudanya nanti harus bekerja sebagai apa gitu kan. Itu diatur gitu. Dan lebah ratu ini dia menciptakan, meregenerasi, berkembang biak gitu kan. Dalam satu hari itu dia bisa bertelur 1.000 sampai 2.000 telur gitu kan. Tapi saya penasaran sekali Pak, kenapa dalam kerajaan lebah ini kok ratu yang mimpin bukan raja ya Pak ya? Ya, itu. Kenapa tuh Pak tuh? Nah itu karena dari sini juga ada lebah pejantan gitu kan, yang tugasnya, nah itu kenapa nggak dipakai gitu kan? Karena ya sifat dari lebah pejantannya itu mungkin dia pemalas. Dia biasanya cuman makan, dia biasanya cuman kawin. Nah tatkala dia bisa diusir dari koloninya, dia bisa dibunuh oleh lebah pekerjanya karena kehadiran lebah pejantan dalam kehidupan atau tatanan lebah ini dirasa tidak begitu penting gitu kan. Ada waktu-waktu tertentu lebah itu sudah tidak dibutuhkan gitu. Bahkan kalau tidak dibutuhkan bisa dibunuh. Bisa dibunuh seperti gitu. Nah itu, makanya Pak, ya? Lebah ratu inilah yang memimpin karena dianggap lebah ratu ini yang bisa terus meregenerasi dari kehadiran koloni lebah itu. Oh gitu seperti kan. itu. Jadi yang saya tangkap berarti disebut serangga sosial karena di dalam masyarakat lebah ini ada struktur tatanan seperti masyarakat kita gitu ya, betul, manusia gitu. Nah itu tadi ada lagi kan lebah pekerjanya. Lebah pekerjanya nggak semuanya nyari makan. Gitu kan. Ada lebah pekerja yang umur 3 sampai 6 hari itu dia cuman ngurusin kandang. Lebah kandang biasanya disebut tuh. Umur separuh hidupnya itu dia mengabdikan diri di kandang. Oh seperti itu. Separuh hidupnya lagi dia bekerja mencari makan di luar. Baik Pak Ian. Gitu. Pak Ian, Bapak ini kan setiap hari bertemu dengan lebah Pak. Betul. Apa tidak takut disengat Pak? Dulu saya takut. Nah sekarang karena sudah terbiasa, hampir setiap hari saya berinteraksi dengan lebah. Jadi apa yang harus saya takutkan? Nah karena tadi sempat dibahas gitu kan, lebah itu tidak hanya mengambil manfaat, namun dia pun meninggalkan manfaat gitu. Tapi Pak Ian, dulu awal-awal mulai beternak lebah Bapak takut ya? Ya. Sekarang nggak jadi takut apa karena sering udah disuntik sama lebah ini? Pertama itu udah kebal dirinya. Udah pasrah aja deh gitu kan, udah pasrah aja. Nah terus ada satu lagi yang kenapa saya nggak harus takut sama lebah. Ketika saya disengat, orang-orang bilang ketika disengat lebah itu kan bahaya, sakit, bengkak gitu kan, kayak seakan-akan ancaman banget. Nah setelah saya tahu ternyata toksin yang dimasukkan oleh lebah ke tubuh kita itu
itu bagus untuk kesehatan. Oh gitu. Dia bisa detox dalam tubuh kita tuh, menghilangkan penyakit. Malah bisa buat terapi ya Pak ya. Gitu, Luar terapi. biasa Ya, sekali. gitu. Pak Ian, pada situasi seperti apa sih Pak itu lebah madu itu bisa muncul sifat ganasnya itu Pak? Nah, itu ketika lebah itu dalam kondisi terancam. Contoh misalkan kita datang nih mendekati sarang lebah. Kita timpuk nih pakai kayu. Wah, otomatis itu pertama dia pasti akan nyerang kita. Itu kan dalam kondisi terdesak. Itu pun dengan alasan dia untuk mempertahankan koloninya, untuk mempertahankan keselamatannya. Nah, yang kedua, ketika situasi atau kondisi lebah itu berkembang biak. Nah, dia akan lebih protek, menjaga keberlangsungan hidupnya atau koloninya. Gitu. Ada kecenderungan dia lebih benar-benar protek ketika ada yang mendekat, apalagi sampai mengancam. Wah, itu jangan coba-coba. Jadi kalau kita main ke peternakan lebah, kita tidak mengganggu, aman-aman aja ya Pak ya? Aman. Kecuali kitanya usil main timpuk aja. Aman. Wah, dikejar itu Pak ya? Betul. Gitu. Menarik sekali Pak. Pak Ian, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan lebah untuk menghasilkan madu sampai panen Pak? Kalau waktu untuk pemanenan madu itu setiap jenis lebah itu berbeda-beda. Pertama dari jenis lebah, kedua dari kesuburan atau ketersediaan pakan di wilayah budidayanya. Itu sangat mempengaruhi ke durasi panen. Nah, kalau di tempat kita ini di kaki Gunung Gede Pangrango, itu mulai dari umur 3 minggu sampai 1 bulan itu udah bisa panen untuk jenis lebah Apis cerana dan Apis dorsata. Berapa minggu Pak tadi? 3 minggu. Oh, 3 minggu. 3 minggu sampai 1 bulan itu sudah bisa panen. Itu berapa banyak Pak? Rata-rata dengan kotak budidaya yang standar di tempat kami, itu per kotak budidayanya itu bisa menghasilkan 3 sampai 4 kilo. Oh gitu. Terus Bapak ada berapa kotak? Untuk saat ini, karena di bulan sekarang nih lagi ada di masa paceklik. Lebah itu kenal tahu masa paceklik, di mana ketersediaan pakannya itu terbatas. Oh, jadi relatif lah Pak ya. Relatif gitu. Jadi bergantung ketersediaan pakan di alam. Nah, itu berpengaruh juga sama keberadaan lebah di tempat budidaya kami. Oh, kira-kira seperti itu ya. Sekarang ada sekitar 35-an lah. Nah, ketika produktif di masanya, di musimnya, itu bisa ratusan koloni yang datang ke tempat kami. Oh, begitu ya Pak Ian. Hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi keberhasilan dari panen madu ini Pak? Keberhasilan panen madu itu ada pendukungnya. Sebelum kita panen madu itu ada beberapa syarat untuk kita mendapatkan madu gitu kan. Pertama, itu kan lingkungannya, vegetasinya. Vegetasi ya. Itu meliputi sumber pakan, mulai dari nektar, polen, resin, air. Yang kedua, perawatan. Nah, itu kan perawatan. Enggak semua orang pembudidaya lebah madu lokal itu punya lebah tapi bisa menghasilkan madu. Enggak semua. Kadangkala dia hanya memiliki lebahnya tapi tidak menghasilkan madu. Loh, kok bisa begitu Pak? Nah, itu tergantung dari penanganan, cara treatmentnya. Jadi gitu kan? Maksud Bapak perawatan juga mempengaruhi hasil. Perawatan ya, Pak, sangat ya? mempengaruhi hasil. Nah, terus kedua, musim. Nah, karena bunga itu kan nggak setiap hari, nggak setiap bulan dia mengeluarkan bunga. Ada masa-masa tertentu. Itu di bulan apa Pak? Bunga itu berkembangnya itu di bulan apa? Itu tergantung daerah. Nah, kalau untuk di wilayah kita kaki Gunung Gede Pangrango, terhitung dari bulan 8 Agustus ini kemungkinan sampai bulan 4 nanti itu tidak ada madu. Kalaupun gitu. Ada, ketersediaannya terbatas. Nah, udah masuk bulan 5 sampai bulan 7 tuh itu panen raya. Panen raya melimpah, vegetasinya melimpah, madunya pun yang kita panen melimpah. Jadi panen raya di bulan apa tadi? Antara bulan 4 sampai bulan 7.
Oh, jadi kalau kita mau berkunjung jadi udah tahu gitu Udah Pak ya. tahu, gitu. Sekitar bulan 4 sampai bulan Bulan 7 7. gitu ya. Pak Ian, Ya. bagaimana sih cara membedakan madu asli dan madu palsu, Pak? Ya, cara membedakan madu asli dan madu palsu. Itu ada 3 metode. Yang Ya. pertama, cari asal-usul madunya yang jelas. Ya. Yang kedua, uji organoleptik. Nah, organoleptik itu bisa dari aroma, rasa, dan warna. Nah, sederhananya itu pasti ada perbedaan antara madu murni dan madu palsu. Nah, dari aroma, ada aroma khas lebah ketika itu madu murni. Tapi kalau madu yang palsu, aromanya biasa aja. Aroma-aroma pemanis atau aroma-aroma lengket karamel biasa deh gitu. Seperti ini ya Pak ya, bau gula gitu Bau ya. gula gitu. Karena yang saya sering dengar itu Pak, sekarang tuh banyak beredar yang namanya madu sintetik yang terbuat dari gula itu Pak. Iya, karena itu sama sekali nggak ada kandungan madunya sedikit pun. Oh gitu. Itu murni dari pemanis buatan. Kita mau sehat malah sakit Malah nanti Pak sakit ya. yang ada. Oh. Terus Baik Pak yang Ian. terakhir ada uji lab. Uji Itu lab pun ya. kalau yang bisa, tapi cukup dengan 2 yang tadi itu, asal usul sama uji organoleptik bisa lah. Oh iya. Baik Pak Ian, saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Apa sih peranan lebah madu dalam menjaga keseimbangan di alam Pak? Wah, peranannya itu sangat besar. Bahkan ada beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa lebah madu itu adalah indikator kelestarian alam. Gak ada lebah, gak ada kehidupan. Bisa kita bayangkan bahwa ketika nggak ada lebah itu hutannya tuh gundul. Nggak ada bunga yang bisa dihisap nektarnya. Nah, ketika hutannya gundul, bencana pun yang akan menerpa kita. Longsor, banjir, itu udah menjadi permasalahan yang bisa menyebabkan kerugian bagi umat manusia. Jadi wah, itu seram sekali ya Pak ya. dari makhluk kecil tapi peranannya luar biasa. Karena ketika kami dituntut sebagai para peternak lebah, bukan memiliki lebah syarat utama untuk menjadi pengusaha madu gitu. Justru harus menanam dulu. Ketika menanam, pohon yang kita tanam itu akan tumbuh, berkembang, hingga pada akhirnya apa yang kita tanam itu akan berbunga. Jadi Pak, kalau tidak ada lebah di alam, alam akan mengalami kehancuran ya Pak. Hancur, Boleh dikata kehidupan akan mengalami kelumpuhan. lumpuh total. Oh, serem ya Pak ya. Serem. Jadi serangga kecil yang bernama lebah ini jangan lihat kecilnya ya. Jangan lihat kecilnya. Tapi dampaknya besar Dampaknya terhadap besar. kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Pak Ian, terima kasih loh Pak untuk waktunya. Sama-sama, Pak. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa. Terima kasih. Nanti kembali. kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak ya. Siap. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke peternakan lebah madu kaki Gunung Pangrango bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.